wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di hari ini kita masuk di pembahasan baru lagi, at-ta'arud bainal adillah. Ketika ada pertentangan antara dalil, ketika ada terjadi perbedaan dalil, misal satu menyatakan boleh, satu tidak, satu wajib, satu sunnah, gimana cara kita mengkompromikannya? Kata beliau, lihat, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Qala Imam Al-Juwayni rahimahullah ta'ala, at-tarudu baina adillati. Isa tarudu nutqani fala yahlu. Imma yakuna amaini aw hasaini aduma aman wal aharu hasan. Aw kullu wajhin minhuma amman min wajhin wa hasan min wajhin. Wa in kana amaini. Wa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'ah. Wa lam yumkin al-jam'u bainahuma yatawaqqafu fihima illam yu'lamit tarihu. Wa in ulimat tarihu wa in saul mutaqaddamu bil mutaqaddimu bil mutahhiri. Wa kasalika in kana hasaini wa in kana huma amman wal aharu hasan wa yasul amu bil hasi wa in kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa hasan min wajhin wa yasu umumu kullu wahidin minhuma bi ususil ahari. Kata beliau rahimahullah hafizahullah, Imam Al-Juwayni rahimahullah, idza ta'arada, jika saling bertentangan, mana saling? Nutqon, dua nutuk, maksudnya Quran sunnah, sunnah sunnah, Quran sunnah, sunnah Quran, sunnah sunnah, itu namanya nutqon. Nutqon itu dalil Quran sunnah. Maka fala yaqulu, tidak lepas, imma ayyakuna amain, kadang keduanya umum, au khassain, atau keduanya khusus, au ahaduhuma aman, atau salah satunya umum, wal akhar khassan. Ya, tadi itu sama-sama khusus, sama-sama umum. Kalau ini salah satunya umum, salah satu yang lainnya khusus. Akullu wahidin minhuma amin wajhin wa khas min wajhin, atau setiap salah satu dari keduanya itu umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Fa in kana amain, ini caranya. Jika keduanya umum, wa amkanal jam'u bainahuma yujma' bainahuma. Cara pertama, jika keduanya umum dan mungkin dikompromikan antara keduanya, maka dikompromikan keduanya. Itu langkah awal itu. Langkah awal yang harus antum tempuh adalah kompromikan. Ya, langkah awal yang antum harus tempuh adalah mengkompromikannya. Fa illam yumkin al-jama' bainahuma, jika tidak mungkin dikompromikan antara keduanya, yutawaqqafu fihima idalam yu'lamit tarikh, maka didiamkan pada keduanya jika tidak ditahu tanggalnya. Artinya kalau ditahu tanggalnya maka nasir dan mansukh. Fa in ulimat tarikh, kalau ditahu tanggalnya, mana yang duluan mana yang terakhir, fayunsakhul mutaqaddim bil mutaakhir, maka yang duluan itu dihapus dengan yang di akhir. Paham ya? Di pembahasan sebelumnya. Wa kadzalika in kana khassain, demikian pula kalau dia keduanya khusus. Kalau keduanya khusus sama. Kalau memungkinkan untuk dikompromikan, kompromikan. Kalau tidak maka diam jika tidak ditahu tanggalnya. Iya, sama. Wa in kana ahaduma aman wal akhar khassan. Bagaimana kalau ini? Salah satunya umum,
Yang lainnya khusus. Kalau ini lebih gampang lagi. Lebih mudah kalau yang ini. Ya, kata beliau. Ini kan beda sisi. Kalau tadi kan sama-sama umum. Atau sama-sama khusus. Kalau ini satunya umum, satunya khusus. Maka apa yang terjadi? Fayukhassul ambil khas. Maka yang umum itu dikhususkan dengan yang khusus. Jelas kan? Kalau ini lebih mudah. Masuk dalam pembahasan apa? Umum dan khusus yang telah lewat. Wa in kana kullu wahidin minhuma amin wajhin. Ini bentuk yang keempat. Jika setiap salah satu darinya umum dari satu sisi. Dilihat dari sisi yang lain. Khusus dari sisi yang lain. Maka kalau seperti ini beliau katakan. Fayukhas umumu kulli wahidin minhuma bikhususil akhar. Maka dikhususkan umum setiap salah satu dari keduanya dengan kekhususan yang lain. Nanti di nas itu lebih bagus dalam memahami ini. Maksudnya bagaimana itu kalau bertentangannya umum-umum khusus-khusus. Umum khusus. Paham kan? Kemudian umum dari satu sisi, khusus dari satu sisi. Di dalil itu akan lebih dipahami. Ini koedanya. Akan lebih dipahami. Nanti kita tekankan lagi ketika ada contoh. Ketika ada contoh. Kita baca. Unil usuliyuna bima bahisil tarudi wal tarjihi bada mabahisil adilatil syar'iyati. Alkitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyasu. Wasalika lian hasil adilata kaliyakau bainaha tarudun. Wala yumkinu isbatul hukmi illa bisalati hasa tarudi. Kata beliau, uniyal usuliyun, para ahli usul perhatian. Bimabahith ta'arud dengan pembahasan at-ta'arud. Wa tarjih dan pentarjihan. Ba'da mabahithil adillah syar'iyah. Setelah pembahasan dalil-dalil syar'i. Kitab, sunnah, ijma' qiyas. Kenapa bisa demikian itu? Karena dalil-dalil ini kadang terjadi antaranya pertentangan. Dilihat dari si alim, si mujtahid. Kalau dilihat dari yang mensyariatkan, tidak mungkin bertentangan. Cuman kadang pemahaman kita ya, yang tidak bisa mengkompromikannya. Atau kadang kita hanya dapat satu dalil, dalil yang lain belum datang kepada kita. Paham ya? Ya, belum kita dapatkan. Wala yumkin isbatul hukum illa biizalati hadat ta'arud. Tidak mungkin kita tetapkan hukum kecuali dengan menghilangkan itu pertentangan. Dipahami kan? Lihat berikutnya. Walam anna ta'arudo ban adilatis syariati gairu majudun fi hakikatil amri. Lakin kadayakau salika bihasabi nasil mujatahidi. Imma linaksin fi ilmihi aw halalin fi fahmihi. Wahwa ta'arudun fis sahiri la yumkinu an ayaka ala wajhin la yumkinu fil jam'u aw nashu aw tarjihu. Wasalika lianal kalama as-syari'ata as-syari'ata masuriyat illa lijalbil masalihi wadalu mafasidi walai takaku salika matarudi. Masya Allah. Ini sebelum masuk semuanya ini. Kan ini harus ditahu. Kata beliau rahimahullah, ilam, ketahuilah. Anna ta'arud bahwasannya bertentangan. Bainal adillah, antara dalil. Bainal nususi syari'iyah, antara nas syariah. Guru mawjud fi hakikatil amr. Tidak ada pada hakikat perkaranya. Ya kan? Kan semuanya hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Dipahami ini? Jadi secara hakikat itu tidak ada ta'arud. Iya. Lakin akan tetapi qadayaku dzalika kadang itu terjadi bihasabi nadharil mujtahid, sesuai dengan pandangannya si mujtahid. Jadi yang ta'arud itu kita. Yang mengkaji itu dalil. Dipahami ini? Adapun kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada apa? Yang ta'arud. Karena semuanya dari Allah. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu dari selain Allah, maka akan didapatkan perbedaan perselisihan yang banyak. Tapi karena Quran dan Sunnah ini dari Allah, maka tidak akan pernah ada perbedaan.
Iya. Tapi kalau ada orang yang berselisih pendapat, kalau begitu kenapa ada orang berbeda pendapat? Itu karena pemahamannya, karena dianya. Lihat kata beliau, imma linaksin fi ilmi, kadang karena kurang ilmunya. Dipahami nih? Kita tidak dapatkan itu yang orang itu dapat. Sehingga kita berbeda dengannya. Au kholalin fi pahmi, atau ada cacat dalam pemahamannya. Pahami nih? Dia punya ilmunya, tahu dalilnya. Tapi pemahamannya yang masalah. Sehingga berbeda. Paham kan? Berbeda. Wahuwa ta'arud fid dhahir la yumkin ayyako ala wajhin la yumkin fihil jama'. Masya Allah. Dan ta'arud pada dhahir itu tidak mungkin terjadi secara la yumkin fihil jama'. Yang bentuknya itu tidak mungkin dikompromikan. Awin nasak. Ya, kalau ada ta'arud, ada nasak. Bisa saja. Awit tarjih. Atau pasti ada tarjih. Ada yang lebih kuat darinya. Wadhalika li'anna ahkama syari'iyah. Kenapa bisa? Demikian itu karena hukum syar'i. Masyuriat tidaklah disyariatkan. Ila lijalbil masalih. Kecuali untuk mendapatkan maslahat. Auli wadar'il mafasid. Untuk menolak bahaya. Syariat ini hanya dua saja. Untuk manfaat atau menghindarkan bahaya. Untuk manfaat atau menghindarkan apa? Bahaya. Itu saja syariat ini. Wala yatahaqqaqu dzalika ma'at ta'arud. Dan itu tidak akan terjadi kalau ada ta'arud. Karena ketika ta'arud, berarti tidak bisa ada kita mendapatkan manfaat atau menghilangkan mafsadah. Kalau ada ta'arud. Iya, tidak mungkin. Makanya kalau ada ta'arud, pasti bisa dikompromikan supaya ada maslahat. Atau pasti ada yang dihapus supaya ada maslahat. Atau bisa saja ada di tarjih yang dikuatkan supaya ada maslahat. Supaya ada maslahat atau supaya tertolak bahaya. Wa kanal awla bil musanifi ayhira ba'sat tarudi ila nihatil qalami alal adilati kama jara ala salika gairuhu min ahlil usuli lianna tarudo yatalaku bijamil adilati lakinnahu hassasahu bil kitabi was sunnati liqaulihi isa tarodo nutqani. Beliau kritik sedikit terkait dengan susunan Imam Al-Juwaini di sini adalah yang sepantasnya bagi penulis diakhirkan pembahasan ta'arud sampai akhir kalam atas adillah. Kan ini kan baru kitab sunnah, belum ada ijma, belum ada kias. Anda paham ini? Paham kan? Seharusnya kan setelah semua dalil baru sudah ada pembahasan kitab, sunnah, kias, ijma, baru pembahasan apa? Ta'arud. Paham kan? Makanya beliau bilang seharusnya bagi penulis diakhirkan pembahasan ta'arud di akhir pembahasan dalil. Sebagaimana selainnya dari ahli usul berjalan di atas hal tersebut. Karena ta'arud itu terkait dengan seluruh dalil. Kitab, sunnah, ijma, kias. Akan tetapi kenapa penulis menyebutkan di sini setelah pembahasan kitab dan sunnah? Karena beliau susun di sini, beliau khususkan dengan pembahasan kitab dan sunnah dengan ucapannya idza ta'arada nutqan. Beliau segerakan karena beliau bahas ta'arud itu hanya Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Terus Qauluhu isa tarada nutqani atarudu lugatan tafa'ulun minal urdi bidamil aini wa huwa nihatu wal jihatu kanal kalama muta'arida yakifu ba'dahu yurdi ba'din ay nahiyatahu wajihatuhu fayamna'u minal nufusi ilahaisu wajhu wa huwa isan bimakna takabuli wat tamanu'i. Perkataan penulis idza ta'arada nutqan, apabila dua notok bertentangan kitab dan sunnah. Ta'arud secara bahasa tafa'ul, itu wazan tafa'ul minal urd, dari kata al-urd.
Itu dari masdar urd. Nah, urd masdar dari kata arodo dan diwazankan dengan wazan tafa'ul, ta'arud. Bidomil ain, di doma ainnya, maknanya wahyan nahiyah wal jihah, bermana arah. Bermana arah, sisi. Li'annal kalam al-muta'arid, karena kalam yang saling bertentangan, yakifu ba'du fi urdi ba'd. Ya, berdiri sebagiannya lawan sebagian yang lain. Ainahiyatu wajihatu. Itu di arahnya. Ketika ta'arud saling bertentangan, berarti satunya di sisi ini, satunya di sisi yang sini. Paham maksudnya ta'arud? Iya, berada di sisi yang berbeda. Fayamna'un minan nufud haitu wajhuhu, maka itu menghalanginya untuk sampai ke sisinya karena bertentangan. Karena bertentangan. Fahuwa idan, maka dia kalau begitu bimakna taqabul, bermakna saling berhadapan, wattamanu, saling menahan. Saling menahan. Istilahan taqabul dalilaini bihaisu yuhalifu ahaduma al-ahara. Wasalikan yakuna ahadu dalilaini yufidul jawasa wal aharu yadullu alal man'i wa kullu minhuma muqabilu lil ahari wa muhalifu lahu. Baik, kata beliau secara istilah. Ini yang paling penting. Ta'arud secara istilah adalah bertentangannya antara dua dalil. Ya, dari sisi yukhalif ahadumal akhar. Salah satunya itu menyelisih yang lain. Salah satunya menyelisih yang lain. Demikian itu seperti ada salah satu dari dua dalil memberikan faedah boleh, yang lain memberikan faedah tidak boleh. Ini kan ta'arud. Nah, satunya boleh, satunya tidak. Setiap salah satu darinya muqabil, lawan dari yang lain, mukhaliflah, menyelisihinya. Terus Qauluhu wala yahlu ay al-amru wasa'nu min al-bayh halatin. Maka tidak lepas perkara itu dari 4 keadaan. Al-ula ayakuna baina dalilani amaini. Wasaniyatu ayakuna baina dalilani hasaini. Wasalisatu ayakuna baina dalilani ahaduma amun wal haru hasun. Warabiatu ayakuna baina dalilani kullu wahidin minhuma amun min wajhin wa hasun min wajhi ahari. Masya Allah. Yang pertama antara dua dalil yang umum. Yang kedua antara dua dalil yang khusus. Yang ketiga antara dua dalil salah satunya umum, salah satunya lain, yang lainnya adalah khusus. Yang keempat antara dua dalil setiap dari keduanya umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Paham ini? Tidak lepas dari 4 ini. Umum, khusus. Umum, khusus, umum dari satu sisi, khusus dari satu sisi. Wal muradu bi qauli musannif isa tarada nutqani ay dalilaini saniyani min kitab wa sunnati wala tarudo baina qatiyaini lianna kulla qati yufidul ilma wal amala wa isa tarudan tanakidan was syariati la tatanakidu illa isa kana haduma nasihan lil ahari aw masisan lahu wala taruda baina qat'i wasanni illa in kana masisan lahu. Yang diinginkan dengan ucapan penulis kalau bertentangan dua nutuk, maksudnya dalilan donian, dua dalil yang don, yang masih ada sangkaan makna lain. Paham ini? Dari kitab dan sunnah tidak ada ta'arud antara dua yang qat'i, yang jelas. Jadi yang biasanya ta'arud di sini ini yang don. Tahu don ya? Bukan yang qat'i, yang jelas pasti. Makanya di dalam akidah tidak ada ta'arud. Kan semua masalahnya apa? Qat'i.
Yang biasanya terjadi ta'arud di mana? Di dalil-dalil apa? Fikih. Kadang dia punya dua makna, satunya roji, satunya marju. Dipahami ini biasanya. Kenapa tidak ada pada qat'i? Li'anna kulli qat'i yufidul ilmu wal amal. Karena setiap yang qat'i itu memberikan faedah ilmu, keyakinan, dan amalan. Ketika disebutkan langsung yakin dan muncul amalan. Iya. Fa'idah ta'arodo, tanakodo. Kalau dia saling bertentangan maka dia akan saling tanakut, membatalkan. Wasyari'ah la tatanakot. Syariat itu tidak akan saling membatalkan. Illa kecuali idza kana ahaduhuma nasakhun li akhar. Kecuali salah satu darinya adalah menghapus yang lain. Au mukhassisun lahu atau mengkhususkannya. Wala ta'arudu baina qat'i wa dhanni. Tidak ada ta'arud antara qat'i dan dhanni. Karena kalau kita dapat qat'i bertentangan dengan dhanni, kita dahulukan yang qat'i. Otomatis. Pasti kita dahulukan yang apa? Yang qat'i. Karena kan ayat yang mutasyabih ketika bertentangan dengan yang apa? Muhkam, yang mana kita dahulukan? Muhkam. Dipahami nih? Tidak ada. Illa idza kana mukhassisun lahu, kecuali hal itu adalah yang mengkhususkannya. Dipahami nih kan? Kecuali hal itu yang mengkhususkannya. Terus Faisa urifa annahu la yakau tarudun baina qatiyani wala baina qati wasani lam yabqa illa saniyani ala anna badal bahisinal muarisina masirina yara anna kasrat tarudi alal adilatil saniyati tuhakimu tahakkumu lianna tarudo innama yahdusu bis sahiri fakat kama taqaddama wa yumkinu ayyakuna baina adillatil qat'iyati aw bainal qat'iyati wasaniyati walala ra'ya al awala mabniun ala anna taqdimul qat'i taqdimah ala anna taqdimal qat'i qati ala sanni la yusama tarjihan. Wakala sarha badul usulina bianna kauna hadi dalilaini qatiyan min jumlatil murajjihati wa hasarayu wajihun lanu tabaku tarpur tarjih alaih lin tibaki tariput tarjih alaih. Baik, sampai situ. Besok baru kita masuk di sisi-sisinya kalau bertentangan, contoh-contohnya. Kata beliau, jika telah diketahui lewat penjelasan tadi, bahwasanya tidak akan ada ta'arud antara qat'i'ain, tidak pula antara qat'i dan dhon, maka tidak tersisa kecuali dhon saja. Paham maksudnya? Iya. Ini ala anna hanya saja ba'dul bahithin dan mu'asirin, sebagian orang-orang yang membahas belakangan, yaro, mereka memandang anna qasrat ta'arud alal adillati dhoniyah tahakkum. Itu ijtihad mereka, orang-orang belakangan. Katanya ta'arud hanya terbatas pada dhoni, itu tahakkum. Itu namanya menghukumi. Itu namanya memastikan bahwa tidak ada pertentangan di qat'i. Li'anna ta'arud innama yahdutsu fi dhahir faqat. Karena ta'arud itu kan secara dhahir, bukan secara hakikat. Paham kan? Namanya secara dhahir maka tergantung ilmu seorang. Dia punya ilmu banyak atau tidak. Kan begitu? Kan hanya pada dhahir terjadinya, bukan pada kenyataan. Karena kenyataannya tidak ada terjadi apa? Ta'arud. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Fayumkin ayyakuna bainal adillatil qat'iyah. Maka ketika dalam masalah dhahir saja, maka bisa saja antara dalil qat'i wa bainal qat'iyah wa dhonniyah, antara qat'i dan dhonni. Wala alla ra'il awal mabniun ala taqdimil qat'i ala dhonn. Itu dia. Mungkin pendapat pertama tidak ada yang terjadi antara qat'i dan dhonn karena mereka memandang kita harus lebih mendahulukan yang qat'i daripada apa? Dhonn. Ini lebih selamat sebenarnya. Ketika ada pertentangan antara qat'i dan dhonn, harus kita amalkan yang
qat'i, lebih selamat. Itu pendapat pertama, itu bangunannya di situ. Iya, la yusamma tarjihan, itu tidak dinamakan tarjih. Tapi karena memang kita dahulukan yang qat'i. Wa qad sarraha ba'dul usuliyin bi anna kauna ahdi dalilain qat'iyan min jumlatil murajjihat. Telah diucapkan dengan jelas oleh sebagian ahli usul bahwasannya keberadaan salah satu dari dua dalil itu adalah qat'i, itu termasuk perkara yang merojihkannya. Paham maksudnya? Ketika kita katakan ini dalil qat'i lebih roji daripada dalil dhanni, ini masuk di tarjih. Paham kan? Ini lebih masuk di mana? Di tarjih. Ketika kita masukkan di tarjih, berarti masuk dalam pembahasan apa? Ta'arud. Paham? Jadinya itu sebagian ahli usul. Yang jelas hal ini berbeda pandangan. Kalau ada qat'iyan, sudah pasti. Kalau qat'i, tidak masuk. Bagaimana kalau qat'i dan dhanni? Ini masalah yang terakhir. Kalau ada qat'i dan dhanni, ada mengatakan, ya wajib kita amal dhanni langsung. Tidak perlu kita lihat yang, wajib kita amal qat'i langsung. Tidak perlu kita lihat di yang dhanni. Ada mengatakan, tidak. Kita amalkan yang qat'i karena tarjih. Paham? Ketika kita bilang kita amalkan qat'i karena tarjih, kita tinggalkan yang dhanni, ini berarti masuk di pembahasan ta'arud. Itu sebagian ahli usul. Sebagian ahli usul. Wa hadza ra'yun wajih. Ini tentunya pandangan yang ada sisi kekuatan. Paham ya? Punya sisi kekuatan. Lintibaki ta'rif tarjih alaih. Karena sesuai dengan pengertian tarjih. Tarjih itu kan kalau ada pertentangan, terus kita lebih rojihkan yang ini daripada yang itu. Paham ya? Ini pandangan sebagian ahli usul ini juga punya sisi kekuatan. Walaupun ini ada di pembahasan muasir, pembahasan orang-orang yang belakangan. Kalau orang terdahulu, dia memang tidak masukkan. Qat'i dhanni tidak masuk dalam masalah ta'arud. Yang mereka masukkan dalam masalah ta'arud itu hanya yang apa? Dhannian. Cuma perlu tegaskan tadi, ini juga pandangan yang punya sisi kekuatan. Punya sisi kekuatan. Karena cocok dengan pengertian tarjih. Nah, nanti kita akan melihat contoh masing-masing daripada yang dibahas ini, insyaallah yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah. Kita